Hai, aku Krisna. Hai, aku Muti. Halo, aku Dea. Hai, aku Bunga. Halo semua, tahu gak sih apa itu hikayat? Hikayat adalah karya sastra lama yang menceritakan tentang kehidupan kerajaan, kaum bangsawan, orang ternama, atau dewa-dewa dengan segala kesaktian dan keanehan tokohnya. Ciri-ciri hikayat: pertama, adanya kemustahilan, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Yang kedua, adanya tokoh yang memiliki kesaktian atau kekuatan gaib. Yang ketiga, anonim, pengarangnya tidak diketahui. Yang keempat, istana sentris, cerita yang disampaikan berpusat pada kehidupan istana. Berikut struktur hikayat. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi adalah ringkasan dari inti cerita, bisa juga gambaran awal dalam cerita. Yang kedua, ada orientasi, bagian yang berkaitan dengan waktu dan suasana maupun tempat. Yang ketiga, ada komplikasi, berisi kejadian umum yang dihubungkan secara sebab akibat. Yang keempat, ada evaluasi, yang berisi konflik yang terjadi yang mengarah kepada klimaks mulai mendapatkan penyelesaian. Yang kelima, ada resolusi, yaitu pengungkapan solusi terhadap permasalahan yang akan dialami tokoh. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah nilai atau pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita. Kebahasaan. Yang pertama, penggunaan kata arkais, kata yang sudah tidak lazim digunakan di zaman sekarang. Contohnya, alkisah, mahligai, upeti, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan konjungsi. Konjungsi biasanya berada di awal kalimat. Contoh, serta, dan, maka, dan lain-lain. Jenis teks hikayat ada dua. Yang pertama, berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya ada cerita rakyat, epos India, cerita dari Jawa, cerita Islam, sejarah dan biografi. Ada juga berdasarkan asalnya. Yang pertama, ada Melayu asli, Jawa, Hindia, dan Arab atau Persia. Nilai-nilai. 1. Nilai religi, nilai yang berkaitan dengan ajaran agama. 2. Nilai moral, nilai yang berkaitan dengan baik atau buruknya sikap seseorang. Yang kedua, nilai sosial, nilai yang berkaitan antara hubungan manusia. Keempat, nilai budaya, mengandung adat atau tradisi yang sedang berlaku pada suatu masa. Yang kelima, nilai estetika, berkaitan dengan pendidikan atau ilmu pengetahuan. Unsur intrinsik hikayat ada apa aja ya? Yang pertama ada tema, tokoh dan penokohan juga latar. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar waktu, tempat, dan suasana. Selanjutnya ada alur, sudut pandang, dan yang terakhir ialah amanat. Berarti hikayat sama cerpen itu sama, Kak. Cerpen kan juga narasi, termasuk karya sastra. Unsur intrinsiknya juga sama. Lalu apa bedanya hikayat dan cerpen? Tolong bantu jawab ya, Kak Dea. Perbedaan antara hikayat dan cerpen. Hikayat adalah karya sastra lama atau sastra Melayu klasik, sementara cerpen termasuk karya sastra modern. Pada hikayat, latar tempat sangat menonjol, yaitu istana dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan pada cerpen, latar sangat bervariasi, baik tempat, waktu, maupun suasana. Pada hikayat, tokohnya terbatas hanya pada raja, ratu, permasyuri, atau rakyat jelata yang dikisahkan hidup di lingkungan kerajaan. Sedangkan pada cerpen, tokohnya tidak terlibat
baik akan selalu baik dari awal hingga akhir, begitupun sebaliknya. Sementara itu, penanggapan pada cerpen cenderung lebih realistis, artinya yang baik tidak selalu baik dan yang jahat tidak selalu jahat. Hikayat bersifat statis dan mengandung kata arkais, sedangkan cerpen bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi, kalau hikayat itu tidak relevan lagi di zaman sekarang. Pada hikayat, alur yang digunakan biasanya alur maju, yaitu menceritakan perjuangan seseorang melewati segala lika-liku hidup dengan rintangannya. Sementara pada cerpen, alur maju, mundur, atau alur campuran bisa digunakan secara lebih fleksibel. Hikayat memiliki amanat yang mutlak dan biasanya ditulis secara eksplisit, sedangkan amanat pada cerpen bersifat tidak mutlak dan tidak selalu ditulis secara eksplisit, bahkan cenderung implisit. Hikayat bertujuan untuk menyampaikan ajaran moral, sedangkan cerpen bertujuan untuk hiburan, refleksi, atau kritik sosial. Hikayat, sudut pandangnya bersifat prologis atau memiliki logika tersendiri yang berbeda dengan logika umum. Selanjutnya, pengarangnya bersifat anonim atau tidak diketahui, dan alur ceritanya mudah ditebak. Sedangkan cerpen, ceritanya singkat, bersifat padu, singkat, dan intensif. Dapat ditemukan di koran, majalah, dan internet. Jadi, gimana? Sekarang udah paham kan perbedaan cerpen dan hikayat? Kalau gitu, kita simak hikayat berikut ini. Hikayat Panji Semirang. Alkisah, terdapat seorang putri cantik yang baik hati dan lemah lembut bernama Galuh Candrakirana yang tinggal di istana kerajaan Daha. Galuh Candrakirana memiliki saudara seayah bernama Galuh Ajeng. Tidak seperti Galuh Candrakirana, Galuh Ajeng sangat kasar dan suka iri kepada Galuh Candrakirana. Dia tidak suka melihat kebahagiaan di wajah Galuh Candrakirana. Di saat Galuh Candrakirana sudah dewasa, ditunangkan dengan Raden Inu Kertapati, putra kerajaan Kahuripan. Saat Galuh Candrakirana dan seluruh kerajaan sangat senang dengan hal itu, kecuali Galuh Ajeng dan ibunya Padukaliku. Padukaliku pun menyusun rencana untuk menyingkirkan Galuh Candrakirana supaya anaknya bisa menikah dengan Raden Inu Kertapati dan dirinya bisa diangkat menjadi permaisuri. Ia pun mempengaruhi Raja Daha dengan guna-guna agar ia bisa mengusir Galuh Candrakirana dan dayang-dayangnya dari istana. Galuh Candrakirana pun menetap di perbatasan antara Daha dan Kahuripan, lalu mendirikan istana sendiri saat diasingkan. Galuh Candrakirana dan dayang-dayangnya menyamar menjadi laki-laki dan mengganti namanya menjadi Panji Semirang. Saat utusan dari Kahuripan pergi ke Daha untuk meminang, harta-harta itu pun dirampok oleh pasukan Panji Semirang. Keesokan harinya, Raden Inu Kertapati pun datang ke istana Panji Semirang untuk meminta kembali barang rampokan itu. Panji Semirang mengembalikan rampokannya, namun hatinya menjadi sakit karena mengetahui bahwa yang akan menikah dengan orang yang dicintainya adalah saudaranya, bukan dirinya. Dia pun memuja dan memohon kepada dewa setiap hari supaya Raden Inu Kertapati bisa melihat dirinya sebagai seorang perempuan. Panji Semirang pun dibantu para dayang bergabung dalam kelompok pengamen bernama Gambung Warga Asmara dan memilih untuk merantau ke berbagai kerajaan atas saran bibinya. Suatu hari, ia menetap di kerajaan Gagelang dan bertemu dengan Raden Inu Kertapati yang kebetulan juga sedang berjalan-jalan untuk menenangkan kepala karena tidak senang dengan hubungannya dengan Galuh Ajeng. Mereka pun melepas rindu dan rasa cinta mereka dalam keraton yang ditempati Galuh Candrakirana yang pada saat itu sedang mengenakan pakaian perempuan. Lalu mereka kembali ke Kahuripan dan menikah secara resmi sesuai tradisi mereka.
Di sisi lain, Padukaliku kesal karena rencananya gagal dan memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri.